yang bagian bawah ini yang paling penting, bahwa yang sangat menentukan apakah SKKNI itu akan bersifat substantif atau administratif, itu adalah asesmen dari asesor. Ya. Jadi karena itu di Kementerian Desa itu waktu itu hitungannya kami turut menghitung dibutuhkan 400 asesor, dan itu sebetulnya tidak sulit karena asesor untuk tenaga pendamping profesional itu ya bisa dilatih dari sekitar 2000-an tenaga ahli di provinsi dan kabupaten. Jadi calon asesor bisa dari tenaga ahli provinsi dan kabupaten, sehingga asesor TPP itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya Menteri punya pandangan seperti itu. Tidak terlalu sulit cari 400 asesor, melatih 400 asesor tidak terlalu sulit. Dan karena ini berkaitan dengan kerja, maka sebetulnya banyak pihak swasta juga yang sangat mendukung, karena berkepentingan juga tentang hal ini. Bayangkan apakah lebih mudah menunggu keluarnya sarjana komunikasi dan pengembangan masyarakat yang butuh 4 tahun, ataukah menunggu dalam waktu 1 minggu memastikan bahwa orang-orang yang selama ini sudah berkecimpung di bidang pendampingan dalam waktu 1 minggu dilatih dan kemudian ada tes kompetensi dan kemudian lulus, maka memang sudah sah untuk kemudian menyandang pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk pendampingan kepada masyarakat. Jadi memang sangat menarik dari banyak pihak, termasuk bagi pihak swasta itu. Jadi, nah saat ini LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Tenaga Pendamping Profesional, itu memang baru LSP di Kementerian Desa. Tapi kita menduga kalau ini segera ada buktinya bahwa ini dibutuhkan, kemudian ada buktinya bahwa memang jadi kredibel, karena itu yang paling penting. Kalau sudah tidak kredibel dan kemudian lulus tapi tidak masuk dalam pasar kerja begitu, ya nanti sertifikasi kompetensi tenaga pendamping profesional ya tidak laku lagi. Jadi memang titik kritisnya di tahun ini. Dan itu yang terakhir, ini slide terakhir, bagaimana kita melihat naik turunnya proses sertifikasi profesi tenaga pendamping, ya, sehingga menjadi tenaga pendamping profesional kalau sudah mendapatkan sertifikat profesi. Sebetulnya dulu bayangannya seperti itu. Kenapa namanya tenaga pendamping profesional? Karena ya sudah siap-siap nanti akan ada sertifikasi profesi. Dan kita mengetahui naik turunnya sertifikasi profesi itu sebetulnya lebih bersifat kesiapan, keberanian mengambil kebijakan, kemudian keberanian untuk bekerja keras di lapangan. Karena saat ini kita ketahui yang mendapatkan keuntungan paling tinggi dari sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional itu adalah PLD. Karena kemungkinan naik honor dan kemudian naik profesinya itu, peningkatannya itu pandangan atau penghargaan itu meningkat dengan sangat pesat. Jadi paling tidak harus setara UMR dibandingkan dengan kondisi sekarang yang karena ada regulasi, ada di kira-kira ya mungkin hampir separuh UMR karena ada regulasi. Seandainya regulasi itu hilang, yang sudah diminta Gus Halim sejak tahun lalu, yang istilahnya adalah peningkatan peningkatan honor dari PLD, itu sebetulnya persoalan regulasi. Kalau itu diubah beres gitu ya. Kemudian makin ke atas memang makin rendah. Kalau menjadi ASN di Kementerian Desa, maka
kalau bukan pejabat maka paling tinggi itu memang 6 juta gitu. Jadi kalau sudah yang saat ini honornya di atas 6 juta, kemudian ada sertifikasi menjadi ASN tahun depan, itu ya siap-siap untuk turun, kecuali yang menjadi pejabat. Nah, definisi pejabatnya yang perlu dirumuskan. Apakah koordinator itu dianggap sebagai pejabat sehingga punya tukin, ya, tunjangan kinerja, ataukah semua dianggap sebagaimana fungsional yang penilaiannya adalah ada nilai sertifikasi, ya. Seperti guru ada honor tetapnya, ada gaji tetapnya, tapi kemudian ada tambahan sertifikasi. Nah, kalau ada tambahan sertifikasi yang tersendiri, maka semua pihak diuntungkan, ya. Dari PLD sampai tenaga ahli di level pusat. Nah, kalau kita lihat di sini secara legal di PP 43 itu dipastikan bahwa pendamping harus bersertifikat. Kemudian itu diikuti oleh Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2015, pendamping harus bersertifikat. Satu kondisi yang membuat kebijakan melonggarkan bagi pendamping itu ada di PP 47 2015. Pendamping harus bersertifikat atau ada bukti dokumen lain. Kemudian di akhir periode pertama Presiden Jokowi ada Peraturan Menteri Desa. Ini di akhir ini 18/2019 ini. Saya masih ingat tanda tangannya saja di hari terakhir itu, ya. Itu dari menteri sebelumnya. Ini pendamping bersertifikat atau bukti dokumen lain. Tapi Gus Halim memastikan bahwa tidak seperti itu. Gus Halim memastikan bahwa sesuai SDGs desa, sesuai TPB, sesuai SDGs global, dan memang itu bermanfaat bagi tenaga pendamping profesional, juga akan bermanfaat bagi desa, maka Peraturan Menteri Desa nomor 19 2020 itu bahwa pendamping harus bersertifikat selambat-lambatnya 22 Desember 2022. Di dalam klausulnya disebut paling lambat 2 tahun setelah diundangkan. Nah, itu sampai ke Hari Ibu tahun ini, ya, 22 Desember 2022. Ya. Jadi naik turunnya kebijakan, tapi kita tahu bahwa Menteri Desa Gus Halim itu bertekad sertifikat harus dilakukan, harus ada pada semua pendamping, karena ini akan berguna bagi pendamping itu sendiri, dan juga kalau ini substantif tidak administratif belaka akan berguna bagi warga desa. Jadi yang penting seperti itu. Ini memastikan bahwa jangan sampai makna-makna substantif itu kemudian nanti bisa terhapus karena makna-makna administratif.